Selamat pagi semua teman-teman. Mudah-mudahan sehat semuanya ya. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan yang ke-10 ya. Dan insya Allah kita akan membahas mengenai konverter resonan atau resonan konverter ya. Ini tema yang baru lagi ya. Terakhir kemarin di pertemuan 9 kita membahas inverter PWM 3 fase ya. Nah, apa yang akan dibicarakan pada pertemuan kali ini? Yang pertama tentang problem-problem seputar operasi switch mode converter ya. Jadi semua konverter yang sudah kita bicarakan dari pertemuan ke-3 ya sampai pertemuan ke-9 ya, baik itu yang merupakan suatu penyiar DC-DC converter maupun inverter ya, itu semuanya adalah switch mode converter ya, yang saklarnya itu dioperasikan dengan switch mode ya, pensaklaran ya. Pensaklaran pada frekuensi tinggi ya. Nah, ini memang tipe konverter ini banyak dipakai ya, tetapi ada problem ya yang muncul seputar switching ya dari saklar-saklar yang dipakai pada konverter. Apa aja yang muncul ya, dan kemudian seberapa signifikan ya pengaruhnya terhadap performa daripada konverter, ini akan kita bahas. Kemudian setelah itu prinsip rangkaian resonansi atau tangki resonansi ya. Jawaban atas problem-problem yang muncul ya berkaitan dengan switch mode converter ini adalah rangkaian resonansi ya, dimana kita kemudian mendapatkan tipe konverter yang sama sekali berbeda prinsip operasinya dengan switch mode converter ya, yang bekerja berdasarkan prinsip resonansi ya, berupa suatu konverter resonansi atau resonan konverter yang banyak tipenya ya, banyak topologinya, dan kita akan bahas pada kesempatan ini agak lebih detail salah satunya saja ya, karena nanti kalau sempat mungkin pekan depan kita akan tambah satu atau dua lagi ya, tapi paling enggak satu contoh atau satu topologi kita bahas ya, kita mengerti prinsip operasinya ya. Nah, yang akan kita bahas adalah salah satu topologi daripada konverter resonansi, yaitu series loaded resonant converter ya. Ya nggak terjemahkan ke bahasa Indonesia karena memang populernya dalam bentuk singkatan ya, SLR converter ya, series loaded resonant converter. Ya, ini hanya salah satu daripada topologi konverter resonansi. Nah, itu yang akan kita bahas pada pertemuan yang ke-10 ini ya. Jadi seputar konverter resonansi atau resonan konverter. Konverter yang memanfaatkan resonansi ya, yang terjadi pada suatu rangkaian LC ya. Rangkaian resonan atau tangki resonan itu merupakan rangkaian yang dibentuk dari satu buah induktor dan satu buah kapasitor ya. Nanti akan kita lihat bagaimana prinsip rangkaian daripada tangki resonansi ini ya. Nah, baik, kita masuk bagian yang pertama ya, problem ya pada switch mode converter ya. Jadi operasi switch mode converter yang udah kita bahas sampai pertemuan 9 kemarin ya, macam-macam bentuknya.
macam-macam topologinya dari penyiar ya, DC-DC converter ya atau chopper, lalu kemudian inverter ya. Itu mengandung atau membawa beberapa masalah yang cukup signifikan pengaruhnya terhadap efisiensi dan performa daripada converter. Yang pertama adalah switching stress yang tinggi ya. Jadi stres frekuensi yang sangat tinggi ya, stres panas yang sangat tinggi kepada saklar yang dipergunakan ya. Karena akumulasi panas yang terjadi pada proses switching itu ya menyebabkan saklarnya ini mengalami stres panas yang tinggi ya. Begitu. Jadi ini salah satu masalah yang sangat mendasar pada switch mode converter ya. Konverter yang saklarnya itu bekerja sebagai saklar ya dengan frekuensi tinggi pensaklarannya ya. Bayangkan kalau dalam 1 detik ya dibuka tutup sebanyak 100.000 kali kalau frekuensi switching 100.000 kHz. Dalam sedetik 100.000 kali buka tutup. Ya, dan yang dibuka tutupnya adalah arus beban. Ya, arus beban ya. Begitu. Membuka tutup arus beban ya. Bayangkanlah kalau kita buka tutup ini ya. Yang orang PLN mungkin membuka PMS ya. PMS itu kan dibuka dalam keadaan berbeban ya. Itu kan berat ya. Berat ya. Begitu. Karena ada energi yang terlibat di situ ya. Nah, ini menyebabkan masalah ya. Sehingga harus disediakan heatsink ya yang besar ya. Jadi salah satu problem pada switch mode converter itu adalah tadi heatsink ya, membuang panas. Karena stres panas yang sangat tinggi yang terjadi pada saklar yang dipergunakan akibat tadi ya switch mode-nya itu ya, switching secara cepat dalam frekuensi yang tinggi. Ya. Nah, problemnya atau penyebabnya adalah switching losses. Losses yang terjadi pada konverter elektronika daya ya yang menggunakan prinsip switch mode ini ya. Itu enggak hanya berupa losses konduksi ya, conduction losses yang berkaitan dengan resistansi daripada rangkaian ya. Tapi yang justru lebih signifikan adalah switching losses. Losses yang terjadi pada waktu switching ya. Sekali switching ada dua perubahan posisi ya. Turn on ketika saklarnya dihidupkan atau ditutup ya, sama turn off ya ketika saklarnya dibuka atau dipadamkan. Nah, dua-duanya ini menimbulkan losses ya. Begitu ya. Dan karena itu semakin meningkat frekuensi karena berarti semakin banyak ya switchingnya dalam setiap detik, maka losses yang terjadi pun juga semakin besar ya. Losses switching ini atau rugi daya switching itu meningkat secara linear terhadap frekuensi switching ya. Semakin tinggi frekuensi ya yang tujuannya adalah untuk mereduksi ukuran daripada rangkaian-rangkaian magnetik ya, seperti induktor ya, kemudian trafo ya. Kalau pakai trafo frekuensi tinggi ya, makin tinggi frekuensinya makin kecil ukurannya. Nah, cuma meningkatnya frekuensi menyebabkan meningkatnya juga switching losses ya. Lalu yang ketiga ya, itu switch mode converter ini menyebabkan atau memproduksi EMI ya, electromagnetic interference atau interferensi elektromagnetik ya. Kenapa? Karena buka tutup arus ya dan tegangan ya pada waktu yang sangat cepat itu menyebabkan tingginya laju perubahan arus atau dV per dt dan laju perubahan tegangan dV per dt ya.
Nah, DI per DT dan DV per DT yang tinggi ini itu akan menimbulkan interferensi elektromagnetik. Ya. Dia akan menimbulkan gelombang elektromagnetik yang mengganggu rangkaian-rangkaian elektronik ya, yang ada di sekitar konverter yang dioperasikan. Ya, alat telekomunikasi ya, kemudian alat kedokteran ya, itu akan terpengaruh. Ya. Nah, ini adalah masalah-masalah yang muncul ya di seputar switch mode converter ya, yang problemnya adalah karena buka tutup daripada saklar itu ya dilakukan tidak pada tegangan dan arus yang minimal atau bahkan nol, tapi justru pada arus beban ya, sehingga menyebabkan switching losses yang besar ya. Dan switching loss yang besar ini menyebabkan switching stress yang tinggi ya, frekuensi yang tinggi itu menimbulkan electromagnetic interference atau interferensi elektromagnetik ya, yang bisa mengganggu alat-alat telekomunikasi ya, alat-alat kedokteran dan sebagainya, radar dan seterusnya, itu akan bisa terganggu oleh EMI ini yang diproduksi oleh switch mode converter. Ya. Nah, dan semakin tinggi frekuensi ya yang dipergunakan, itu semakin buruk ya, atau semakin parah ya problem-problem tadi itu muncul. Jadi sangat dipengaruhi oleh frekuensi ya. Sementara salah satu tujuan dari desain konverter kan itu frekuensi yang tinggi ya, untuk diantaranya adalah mereduksi ukuran ya dan berat ya. Yang kedua untuk meminimalkan harmonisa bisa diredam, tetapi muncul masalah baru yaitu switching losses. Nah, cuma berbagai masalah tadi itu ya, untungnya itu muncul karena switching ya atau buka tutup saklar itu dilakukan pada kondisi tegangan dan arus yang besar ya, harusnya arus beban ya, tegangan input ya kan. Kalau kita ingat lagi ke belakang kan, tegangan yang akan mengenai atau mengapit saklar ya pada waktu dia sedang off itu kan besar ya, itu tegangan inputnya kan palingnya setengah tegangan input, besar itu ya, dan harusnya arus beban kan yang dibuka tutup arus beban ya gitu. Artinya kalau kita bisa dibuat supaya saklarnya ini membuka menutupnya pada ya tegangan dan arus nol, maka masalah tadi akan hilang gitu ya. Dasar berpikirnya begitu ya. Nah, ini jawabannya ya. Jadi bagaimana untuk mengatasi masalah pada switch mode converter tadi itu ya, switching on atau off-nya saklar dilakukan pada keadaan tegangan nol ya, atau zero voltage switching ya, ZVS ya, dan atau ya, karena bisa dua-duanya, bisa salah satu, dan atau dalam keadaan arus yang lewat pada saklar ketika on atau off itu sama dengan nol atau zero current switching ya, ZCS ya. Nah, kalau switchingnya dilakukan pada kondisi ZVS dan atau ZCS ini ya, maka masalah tadi akan teratasi ya. Nah ya, ini yang kita bahas pada pertemuan 10 ini ya. Jadi converter ya dan teknik switching yang mengaplikasikan zero voltage ya, dan atau zero current switching ya. Dan resonan konverternya disebut sebagai resonan konverter ya, resonan konverter ya. Jadi
Resonant converter ini mengatasi masalah-masalah yang muncul pada switch mode converter. Tidak tiga tadi ya. Yang pertama switching stress, yang kedua switching losses, yang ketiga EMI ya. Ingat-ingat ya. Nah, ini gambaran bagaimana switch mode converter itu ya memunculkan masalah-masalah tadi ya. Ini ditampilkan di sini adalah satu kaki inverter yang pernah kita bahas ya. Ada dua saklar ya, atas dan bawah. Yang atas D plus ya dengan dioda paralelnya D plus, dan yang bawah T min dengan dioda paralelnya D min ya, gitu. Nah ini switch mode ya, berarti beroperasi dengan buka tutup pada frekuensi tinggi ya, terutama dengan teknik PWM ya. Nah, anggap mula-mula ini yang sedang konduksi adalah saklar T min ya, IO mula-mula mengalir lewat saklar T min ya. Jadi arahnya sesuai dengan gambar ya. IO-nya ke kiri negatif ya. Lalu kemudian lewat T min. T min-nya sedang on ya. On ya. Nah, kemudian diberikan sinyal kontrol yang memerintahkan kepada T min untuk membuka. Ya. Maka akan terjadi proses switch off ya, atau pemadaman T min. Saat yang sama nanti T plus yang akan gantian on ya, kan begitu kan, saling berlawanan kerjanya ya. Nah sekarang kita melihat bagaimana switching yang terjadi pada saklar T min ini ya. Mula-mula arus beban IO itu mengalir ke arah kiri ya, lewat T min yang sedang on ya. Sekarang T min-nya mau di off-kan ya, diberikan sinyal kontrol untuk membuka atau meng-off-kan men-switch off T min ya. Nah, maka prosesnya bisa digambarkan ya pada diagram, pada kurva A ini ya. Mula-mula arus beban sebesar IO ya mengalir lewat T min ya, lewat T min ya. Kemudian diberikan sinyal kontrol untuk bias mundur ya pada T min ya, supaya T min-nya padam ya. Akan dibangkitkan tegangan dulu ya, VT ya, VT min ya. Maka tadinya arus pada tegangan pada T min 0 ya, karena sedang konduksi kan. Ketika diberikan sinyal kontrol untuk membuka atau untuk turn off, maka tegangan yang 0 akan naik ya, akan membesar ya. Arusnya belum ya, arusnya belum. Jadi arus pada saklar baru akan menuju ke 0 setelah tegangan balik ya, itu terbentuk ya. Tegangan bias mundurnya terbentuk ya. Jadi nunggu dulu. Arusnya belum turun nih ya, di sini di turn off, arusnya belum masuk 0, masih ada ya. Ini arus beban IO besar ya. Bayangkan konverter elektronika daya itu kan satuan arusnya kan bukan miliampere ya, tapi bisa sampai kiloampere, ribuan ampere ya. Jadi naik nih tegangan, arusnya belum masih sama, masih arus beban ya. Menunggu ya terbentuk tegangan bias mundur pada saklar ya. Begitu. Jadi pada waktu proses menuju off itu arus beban masih mengalir pada T min ya. Nampak di sini ya. Ini ada overshoot ya.
Ada operator berkaitan dengan apa namanya induktansi dari beban ya. Begitu baru kemudian ya arusnya ketika sudah terbentuk tegangan, yaitu tegangan bias mundur sebesar VD ya. Ini kan akan terkena tegangan penuh sebesar VD ya setiap saklarnya ya. Ya, nah baru kemudian arusnya mulai 0 ya, nggak tiba-tiba kita udah bicarakan kan, nggak bisa arus tiba-tiba 0 ya, tapi dia akan turun secara gradual ya. Nah, ketika arusnya mulai mengecilkan 0, mulai padam nih, tegangannya tegangan penuh sebesar VD ya. Baru kemudian ya setelah sekian waktu ya arus pada Tmin itu 0 ya, dan kemudian berpindah ya ke D plus ya. Kalau arus masih ke kiri ya, maka kalau ini sudah betul-betul padam, Tmin harusnya akan lewat D plus ya. Nah, jadi ini adalah proses switch off daripada Tmin ya. Ini perhatikan ya, arus ya, dan tegangan pada waktu proses switch off itu ya, pada masa atau interval yang digambarkan sebagai turn off ini ya, itu terjadi ya tidak pada nilai yang rendah ya, tetapi justru pada nilai nilai nominalnya ya. Nah, maka akan terbentuk switching losses ya selama turn off, proses turn off itu PT ya. P adalah I kalikan dengan V ya. Jadi rugi pensaklaran ya atau rugi switching pada T minus ya ketika turn off itu adalah hasil kali antara arus yang lewat saklar dengan tegangan yang mengapitnya ya. Begitu ya. Jadi hasilnya ini ya. Besar nih ya. Hasil kali antara VT dengan IT ya. Di sini IT pada waktu arusnya tegangan mulai membesar, arusnya masih arus beban penuh. Ya kan, ketika arusnya mulai menuju 0, tegangan full ya input. Jadi hasil kali antara IT dengan VT menghasilkan PT ya, atau switching losses ya pada waktu turn off ya. Nah, demikian pula pada waktu turn on ya. Gitu. Kalau kemudian diberikan sinyal kontrol untuk meng-on-kan ya T minus ya yang bawah ya, sama juga ya. Nggak seketika tegangannya langsung drop 0 lalu arusnya langsung arus beban penuh, ya enggak ya. Kalau begitu sih switching lossesnya 0, tetapi mungkin problemnya adalah MU-nya sangat besar ya kan, karena DI per dt-nya tak hingga ya kan. Kalau langsung itu kan tegak tuh kurvanya kan, jadi DI per dt-nya dan dV per dt-nya tak hingga ya. Switching lossesnya 0 mungkin, tetapi DI per dt-nya sangat besar, MU juga sangat besar. Nah, itu nggak mungkin terjadi. Nah, sama ketika di turn on ya, sinyal kontrol memerintahkan kepada T minus untuk on ya, maka ya yang pertama adalah arusnya yang tadinya pada waktu sedang off arusnya 0 IT ya, arusnya mulai membesar ya, tapi tegangan masih belum turun, masih tegangan penuh VD ya, tegangan input ini ya. Baru ya ketika sudah tercapai ya arus beban penuh ya, itu IO setelah melewati ini overshoot sebentar ya sedikit ya. Ini berkaitan dengan sifat reverse recovery ya. Begitu. Jadi di sini arus yang dari T plus dipindahkan ke T min. Kan di sini kan pindah nih dari T min ke T plus kan, gantian kan. Nah, di sini berarti dari T plus pindah ke T min ya. Nah, pas di sini ya, ketika IT min sudah sama dengan IO berarti IT plusnya 0 ya. Nah, ketika sudah sepenuhnya arus dipindahkan ke T min, baru tegangannya turun gitu. Jadi tegangan turun ketika arusnya sudah arus beban penuh ya. Lagi-lagi ya, hasil kali antara
arus dan tegangan pada saklar ketika switch on itu juga menimbulkan losses ya. VT sama dengan VT min dikalikan dengan IT min ya. Demikian pula dengan switching pada T plus sama persis seperti ini ya. Begitu ya. Jadi pada satu kali proses switching ya, turn off dan turn on itu ya masing-masing terjadi rugi daya yang cukup besar ya, karena melibatnya arus beban penuh sama tegangan masukan juga tegangan penuh juga ya, gitu. Nah ya, maka hasilnya adalah tadi ya, switching losses yang besar ya pada switch mode converter ya. Nah, kalau digambarkan ya proses switching pada kurva VT terhadap IT untuk T minus ya, maka akan terbentuk lokus seperti ini ya. Untuk turn on ya, yang turn off yang ini ya. Jadi untuk sampai ke arusnya 0, turn off kan berarti arusnya akan menuju ke 0 kan. Itu dia ya nunggu dulu ya sampai kemudian ya setelah tegangan VD terbentuk ya, begitu baru kemudian arusnya 0 ya. Maka lokusnya ini tadi overshootnya ya, gitu. Kalau turn on juga sama ya, tegangan belum langsung 0 ya ketika turn on, sebelum ya terbentuk arus sebelum pindah sepenuhnya ya ke saklar yang akan turn on ya. Karena itu pada waktu menunggu arusnya 0, tegangannya masih penuh ya, baru kemudian tegangannya 0 ya, ketika arusnya sudah terbentuk. Jadi pada waktu switch on ya, itu tegangan penuh ya, ketika switch off arusnya arus beban penuh ya, gitu. Nah ini menyebabkan losses yang besar ya. Switching losses totalnya adalah switching losses pada waktu turn off ditambah switching losses pada waktu turn on. Nah jadi ini yang menimbulkan tadi ya masalah seputar switching pada switch mode converter ya, akibat switching atau on dan off-nya saklar itu dalam keadaan bertegangan dan mengalirkan arus beban penuh ya. Nilai rata-rata rugi daya switching ya itu berbanding lurus dengan frekuensi switching ya, dan ini menjadi seberapa tinggi frekuensi switching yang bisa diterapkan ya. Jadi prinsip awalnya kan kita pengen mengoperasikan switch mode converter pada frekuensi yang sangat tinggi, tetapi ini dibatasi ya, karena menyebabkan losses ya, sehingga mesti diperhitungkan ya mana atau losses switching yang muncul ya, yang harus dibuang ya dengan mekanisme hedging sebagainya ya, sehingga tingginya frekuensi switching ini menjadi terbatas ya, dibatasi oleh losses switching ini ya. Nah dari pengalaman ya, kira-kira frekuensi switching ya sejauh saklar elektronik yang sekarang sudah ada itu yang masih memberikan efisiensi cukup baik ya, itu kira-kira 500 kHz ya, begitu ya, atau setengah megahertz ya. Tapi ini referensi tahun 2012 nih saya pakai ya, karena sudah 9 tahun berlalu, mungkin sudah ada yang lebih tinggi, mungkin lebih efisien ya, begitu ya saklarnya ya. Sehingga mungkin frekuensi efektif yang bisa diterapkan mungkin sudah lebih tinggi sekarang, tapi dari referensi yang saya pakai itu
frekuensi switching yang masih memberikan efisiensi yang bisa diterima itu kira-kira 500 kHz. Ya. Kalau pengen lebih tinggi dari 500 kHz, ya kita mesti menggunakan yang akan kita bahas berikutnya nih, itu resonan converter. Ya. Karena resonan converter bisa mengatasi masalah switching losses. Ya, adapun switch mode converter dibatasi oleh switching losses, ya, sehingga frekuensi juga jadi terbatas. Ya, kira-kira 500 kHz. Ya. Nah, biasanya pada desain switch mode converter untuk mengatasi masalah ini digunakan rangkaian snubber. Ya, rangkaian snubber itu adalah rangkaian yang komponennya itu terdiri dari L sama dioda, ya, dan kapasitor. Ini contohnya nih, ya. Ini adalah rangkaian snubbernya, ya. Ini juga rangkaian snubber. Yang atas nih untuk turn off, ya. Yang bawah itu untuk turn on. Ya, rangkaian snubber adalah rangkaian yang akan mengambil, ya, panas, ya, yang terjadi pada waktu switching, ya, dari saklar, ya. Jadi akibatnya stres pada saklar bisa direduksi, ya, dengan rangkaian snubber ini, ya. Nah, kalau mau lebih detail tentang snubber bisa dibaca, ya, termasuk di referensi yang kita pakai, ya, buku karangan Prof. Siapa namanya, Mohan itu ada, ya, di bagian-bagian awal, ya, tentang rangkaian snubber, ya. Kita nggak bahas secara rinci, ya. Cukup kita ketahui bahwa rangkaian snubber ini adalah rangkaian yang digunakan untuk mengeliminasi, ya, switching losses atau stress losses yang terjadi pada switch mode converter, ya. Nah, cuma meskipun switching losses pada converter, ya, di saklarnya ini bisa di eliminir, ya, tetapi sebenarnya dia tidak menghilangkan switching losses, hanya memindahkan aja ke rangkaian snubber, ya, gitu, ya. Jadi lossesnya nggak berkurang secara signifikan, hanya berpindah, ya, dari saklar pindahkan ke rangkaian snubber, ya, yang dalamnya ada R-nya nih, ya. R-nya ini akan mendisipasi panas yang muncul, ya, dari proses switching. Jadi secara keseluruhan ini tidak menurunkan rugi-rugi switching, ya, dan akibatnya juga tidak memperbaiki efisiensi daripada converter, ya. Nah, dengan rangkaian snubber, ya, lokus proses turn on dan turn off-nya jadi begini, ya. Jadi turn on-nya, ya, itu terjadi pada tegangan yang lebih rendah, bukan tegangan penuh, ya. Turn off-nya itu terjadi pada arus yang lebih rendah, bukan arus beban. Ya, kalau tadi kan lewat sini, ya, ya, pada waktu kalau nggak pakai snubber kan lewat pada waktu turn on, ya, itu VD-nya konstan dulu sampai nunggu arus IO yang terbentuk, kemudian baru setelah terbentuk arus tegangannya menunjukkan 0, ya, seperti ini kan. Pada waktu turn off sebaliknya, ya, harusnya nggak langsung 0, tapi nunggu dulu tegangan terbentuk baru kemudian 0, ya. Nah, kalau dengan snubber dia agak lebih rendah, ya, lossesnya, karena tegangan dan arus pada waktu switching itu bisa diturunkan dengan rangkaian snubber, sehingga lokusnya seperti ini, ya, begitu. Tapi ini tidak banyak, ya, memperbaiki efisiensi dari sistem, ya. Cuma dia melindungi saklar, ya, dari stres panas, ya, akibat switching. Karena saklar untuk rangkaian converter ini mahal-mahal, ya.
Ini kalau pakai IGBT ya. Jadi kalau pakai nggak cuma satu ya, itu mahal sehingga harus dilindungi ya supaya nggak cepat rusak. Ya, kalau dibiarkan dipapar dengan stres panas yang besar akibat switching losses, maka usia pakainya akan menurun ya, cepat rusak gitu ya. Kan lebih murah ini kan R ya, L sama C ini kecil-kecil ya, gitu. Dibandingkan dengan mengganti saklar ya. Saklar yang sesungguhnya ya, kalau sini kan cuma kayak bukan apa-apa, tapi kan saklar sesungguhnya kan device semiconductor kan itu mahal-mahal ya. Nah, jadi bisa dikurangi atau diturunkan ya stres pada saklar ya dengan rangkaian snubber ya, tetapi tidak sepenuhnya ya memperbaiki efisiensi daripada konverter. Nah, karena itu lalu kemudian muncul konsep ini ya, ZVS dan ZCS, zero voltage switching dan zero current switching. Jadi switching ya atau on off-nya saklar dilakukan pada waktu tegangan dan atau arusnya nol. Ya. Nah, lokusnya yang ini nih. Ya. Yang ini. Jadi pada waktu switch on ya, arusnya dari nol yang menuju ke arus bahan penuh tegangannya nol di sini ya, atau hampir nol ya. Yang ideal tentu saja lewat sini ya, lewat sumbu ya, lewat sini baru kemudian ya switch off-nya juga sama, lewat sini lewat sumbu ya, menyusuri sumbu tegak arus, kemudian setelah arusnya nol baru kemudian tegangannya membesar ya, itu idealnya ya. Nah, ini adalah yang real ya, jadi hampir nol ya. Tolong dimatikan dulu Kak ini ya, suara mic-nya, suaranya masuk. Tadi lu sirat ya? Para lutong. Ya. Oke, jadi kalau tadinya lokusnya ini, ya, kira-kira ininya lossesnya adalah daerah bawah kurva ini, 2 kali daerah bawah kurva yang ini, yang switch on, yang ini kan switch on ya, ini ditambah yang ini yang switch off, ya, bandingkan dengan ZVS, ZVC, ZCS cuma segini, ya, jadi signifikan sekali ya penurunan losses yang terjadi dengan prinsip zero voltage switching dan zero current switching, yaitu switching daripada saklar dilakukan pada tegangan dan atau arus nol ya. Nah, ini nggak perlu rangkaian snubber ya, dan bisa ya mengurangi dengan sangat signifikan ya stres pada saklar, rugi daya, dan otomatis juga EMI-nya ya, ini bisa turun bahkan hampir nol ya, begitu. Nah, konverter yang mengeksploitasi prinsip ini adalah resonant converter ya. Jadi pada resonant converter ya, itu switch on dan switch off daripada saklar dilakukan pada waktu tegangan dan atau arusnya nol ya. Nah, ini adalah beberapa klasifikasi resonant converter. Kita singkatnya RC. Ya, ada 4 tipe ya yang dikenal sejauh ini ya. Yaitu yang pertama load resonant converter, yang kedua resonant switch converter, yang ketiga resonant decelling converter, yang keempat high frequency link integral half cycle converter. Ya. Nah, resonant ini bekerja dengan prinsip yang sangat berbeda dengan PWM. Jadi nggak pakai PWM ya. PWM ya, apakah PWM linear atau PWM sinusoida itu nggak diterapkan pada ya begitu. Nah, sehingga nanti frekuensi switching bisa cukup rendah ya, begitu.
Ya, tapi juga bisa dioperasikan dengan switching frekuensi yang tinggi, ya, tergantung kebutuhan. Ya. Yang kedua, ini manfaatnya karakteristik rangkaian resonan LC. Jadi yang disebut sebagai konverter resonan ini adalah konverter yang dilengkapi dengan rangkaian resonan LC atau tangki resonan, ya. Tegangan dan arus sinusoidal, ya, selama periode switching, ya. Jadi arus dan tegangan pada rangkaian LC atau rangkaian resonan ini itu sinusoidal. Dan ini banyak dipakai, ya, dalam berbagai aplikasi, ya. Misalnya untuk balas elektronik, ya. Kemudian pemanasan induksi, ya, dan sebagainya, ya, yang membutuhkan pembangkit tegangan sinus frekuensi tinggi sampai ratusan kilohertz, ya, gitu. Kalau tadi kan kira-kira 1,5 sampai 1 kilohertz, ya, ini bisa sampai ratusan kilohertz tanpa menimbulkan tadi, ya, switching losses yang besar, ya, stres panas yang besar, dan juga tidak menyebabkan munculnya MI, ya, gitu. Nah, kalau di detail topologinya, kalau tadi klasifikasi, ini topologi, ya, rangkaian-rangkaian yang ada, ya, itu, ya, ini topologi daripada resonan converter, ya. Load resonan converter ada series load resonan, ya, ada parallel loaded resonan, ada hybrid atau LCC resonan, ya. Kemudian ada kelas E converter, ya. Lalu yang resonance switch converter, ya, bisa berupa zero current switching converter atau zero voltage switching converter, ya. Kemudian ada lagi zero voltage switching clamp voltage converter, ya. Ini dibagi lagi menjadi 3 topologi, ya, dan seterusnya. Jadi banyak, ya. Anda bisa lihat-lihat, ya, di jurnal, ya, tentang topologi daripada resonan converter ini. Nanti kita akan bahas satu aja, yang 1A ini, ya, series loaded resonan DC-DC converter pada pertemuan yang ke-10 ini, ya. Nah, bagaimana prinsip resonan converter, ya? Ini adalah contoh sebuah resonan inverter, ya, atau inverter resonan, ya, yang membangkitkan atau mengkonversi tegangan DC ke tegangan AC, ya. Jadi ada 3 bagian, ya, 4, ya. Yang pertama adalah sumber, ya, bertegangan berupa tegangan DC VG, ya. Lalu tentu saja bebannya, ya. Di sini digambarkan beban resistif, ya, dengan tegangan VT. Kemudian rangkaian saklarnya, ya, switch networknya, ya, diberikan di sini 2 saklar, ya. Lalu kemudian, nah, ini namanya adalah rangkaian tangki resonan atau rangkaian resonan yang berupa suatu gabungan antara L dan C. Di sini dipakai 1 L dan 2 C, karena itu disebut sebagai rangkaian LCC, ya. Rangkaian LCC, ya. Karena menggunakan 2 C. Bisa juga menggunakan 1 C saja, 1 L 1 C secara seri, ya, disebut sebagai tangki resonan seri, ya. Atau 1 L dan 1 C yang paralel, ya. Jadi bisa C-nya di sini seri atau C-nya di sini saja, ya, paralel. Atau 2 C, ya, disebut sebagai seri paralel, ya, atau LCC, ya, atau hybrid, disebutnya macam-macam, ya. Ada yang nyebut sebagai series paralel, ya, resonan tank, ada yang menyebut sebagai LCC resonan, ada yang menyebut sebagai hybrid resonan. Ya, di beberapa referensi pergunaan istilah yang berbeda-beda, tetapi mengacu kepada hal yang sama, ya, yaitu rangkaian resonan yang menggabungkan antara
seri sama paralel seperti ini ya. Contoh. Ya. Maka ya ini saklarnya ini ya bekerja dengan Juicy rasio 0,5 aja gantian. Jadi ya kalau yang atas ini on, yang bawahnya off ya. Nah sebaliknya bergantian ya. Begitu. Sehingga menghasilkan tegangan persegi ya. Square wave ya. Tegangan persegi ya. Kalau yang atas yang sedang on ya, ini sedang menutup ya. Sedangkan yang bawahnya off ya, maka tegangan inputan ke tangki resonan atau VS ini itu plus VG ya. Sedangkan kalau yang on adalah yang bawah, maka minus VG ya. Tegangan persegi atau square wave yang berubah-ubah antara plus VG dengan minus VG ya. Nah, jadi didapatkan antara plus VG dengan 0 ya. Di sini VS-nya adalah tegangan DC yang berbentuk gelombang persegi ya. Gitu. Nah, ini jadi input bagi resonan tank networknya ya, rangkaian resonannya ini ya, LCC. Jadi masukannya adalah tegangan DC ya, VST yang berupa gelombang tegangan persegi ya. Nah, maka kemudian nanti ya dengan adanya rangkaian resonan ini ya, arus ya yang lewat pada rangkaian resonan akan berupa arus sinusoidal ya. Arus sinusoidal ya. Dan karena itu nanti tegangan ya pada beban juga tegangan sinusoidal. Ya kan? Gitu. Jadi ini bukan filter ya, walaupun ada LSMAC bukan filter, tetapi rangkaian resonan ya. Begitu. Yang resonansinya itu yang terjadi pada frekuensi tertentu, kita sebut sebagai frekuensi resonan ya, F0 ya, sebut. Lalu kemudian nanti rangkaian resonannya akan dituning ya, sehingga sama dengan frekuensi resonannya ya. Begitu ya. Nanti berapa L ya dan C-nya bisa dihitung dengan rumus resonan ya. Tergantung apakah resonannya seri atau paralel. Ya, atau hybrid ya, gitu. Nah, ya dibuat ya atau dituning ya sedemikian rupa sehingga ya frekuensi resonan ini itu sama dengan frekuensi fundamental daripada VS-nya ini. Ya, VS-nya kan berupa gelombang tegangan kotak ya, tegangan persegi ya. Nah, tentu dia mempunyai tegangan frekuensi fundamental ya kan, yang F1 masih ingat ya, ke belakang F1 ya. Nah, maka frekuensi resonan itu ya dibikin sama dengan F1 daripada VS ya, tegangan inputnya. Maka itu akan menghasilkan arus ya pada rangkaian resonan ini, arus yang sinusoidal ya. Sehingga akibatnya arus menjadi arus sinus ya. Pada yang lewat pada saklar ya akan berupa arus yang berubah secara sinusoidal. DC tapi sinusoidal ya. Begitu. Ya. Jadi arus tangki resonan yes ya. Tegangan beban di sini VT ya, dan arus beban IT ya. Itu akan berbentuk sinus ya, dengan frekuensi switchingnya ya Fs ya, dan nyaris tanpa harmonisa ya, begitu ya. Jadi sinus itu sinus yang sangat halus ya, yang sangat mendekati
sinus yang murni ya, gitu. Bukan sinus yang terdistorsi sebagaimana yang terjadi pada switch mode converter ya. Nah, dengan mengubah frekuensi switchingnya Fs ya, mendekati atau menjauhi frekuensi resonan ya, maka besar daripada arus resonan ya, IS, tegangan beban ya, dan arus bebannya bisa dikontrol ya. Jadi mengontrol besarnya tegangan beban, tegangan keluaran ini dengan cara mengatur frekuensi switchingnya gitu ya. Itu prinsip daripada resonan converter ya. Jadi dengan rangkaian ini akan diperoleh ya arus dan tegangan sinus ya di beban ya dengan frekuensi ya sebesar frekuensi switchingnya ya gitu. Dan frekuensi switching ini itu hampir sama dengan frekuensi fundamental ya, karena dituning frekuensi resonannya sama dengan frekuensi fundamental daripada tegangan masukan ya. Nah, ini ada 3 tipe tangki resonan ya, atau rangkaian resonan ya, yang merupakan inti daripada resonan converter ya. Yang pertama rangkaian resonan seri yang gambar A, gambar B adalah rangkaian resonan paralel, yang gambar C adalah hybrid ya, atau gabungannya ya. Tadi ya ada yang menyebutnya series paralel, series paralel resonan, ada yang menyebutnya LCC resonan, ada yang menyebutnya hybrid ya. Jadi ada tiga jenis ya rangkaian resonan yang diperlukan pada konverter resonan. Ini ada beberapa contoh ya rangkaian resonan converter ini, misalkan untuk elektronik balas ya. Ini dengan satu buah kaki inverter ya. Ini rangkaian switchnya, sumber ya, DC ya. Kemudian ini saklarnya. Lalu ini adalah rangkaian resonannya berarti seri ya. Kemudian trafo untuk menaikkan tegangan, karena kan balas itu kan menghasilkan tegangan yang sangat tinggi ya. Jadi di boostnya itu dengan trafo frekuensi tinggi ya. Lalu kemudian ini adalah filter ya. Tapi filternya nggak perlu besar-besar kayak pada switch mode converter, karena tegangan yang dibentuk sudah mendekati bentuk sinus ya, begitu. Nah, sehingga kemudian pada beban berupa lampu elektronik ya, yang membutuhkan balas elektronik ya, itu dihasilkan tegangan sinus frekuensi tinggi untuk men-start lampu ya. Nanti kalau lampu sudah hidup ya, tegangan akan dikembalikan ke tegangan nominalnya ya. Nah, sumber tegangan ke balas ini ya, kalau menggunakan jala-jala PLN tentu bisa menggunakan penyearah ya. Ini jala-jala PLN ya, sinus 50 Hz ya kan, 220 volt ya, lantern netral, kemudian disearahkan dulu, baru kemudian dapat tegangan DC ya sebagai masukan untuk balas elektronik yang merupakan satu konverter elektronik ini, konverter resonan ini ya, gitu. Ini contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua adalah resonan converter DC-DC ya. Ini yang nanti akan kita bahas lebih detail ya, yang disebut sebagai series paralel loaded series loaded resonan converter ya. Jadi konverter resonan yang
menggunakan rangkaian resonan seri ya. Ini rangkaian resonannya L sama C seri. Ini sumbernya DC. Ini saklarnya ya. Kemudian ini penyarah jembatan ya kan. Lalu kemudian ini beban ya yang sebelumnya sudah dilengkapi dengan low pass filter ya. Filter ya untuk menghasilkan tegangan keluaran, tegangan beban VT yang rata ya, yang halus ya, yang tegangan DC yang halus ya. Begitu. Jadi di rangkaian resonan ini ya, tegangan DC yang dibentuk dari proses pensaklaran di sini ya. Tapi bukan PWM ya. Karena menggunakan prinsip resonan. Ya, kemudian dengan adanya rangkaian resonan maka tegangan dan arusnya di sini menjadi sinus ya. Jadi VR-nya sinus, IR juga sinus ya. Lalu kemudian diarahkan ya oleh penyarah jembatan dioda ini ya. Lalu kemudian keluarnya ada tegangan DC yang diratakan dengan filter C. Jadi ini adalah konverter DC-DC ya. Sumbernya DC, inputnya, outputnya juga DC, tetapi menggunakan prinsip resonan ya, bukan switch mode seperti yang sudah kita bahas sebelumnya ya. Contoh yang lain adalah resonance switch converter ya. Ini sebenarnya gabungan antara switch mode converter ya dengan tangki resonan ya. Ini adalah switch mode ya converter, prinsip switch mode ya. Jadi saklar yang dioperasikan dengan switch mode PWM misalkan ya. Nah, yang menyebabkan losses pensaklaran yang besar tadi ya, untuk mengatasi masalah pensaklaran pada switch mode ini ya ditambahkan rangkaian resonan ya di sini yaitu LC yang terhubung secara paralel, karena itu adalah rangkaian resonan paralel ya. Begitu ya. Sehingga hasilnya ya adalah switch mode converter yang sudah dilengkapi dengan tangki resonan ya, sehingga nanti tegangan keluarannya itu berupa suatu kuasi resonan ya. Jadi prinsipnya prinsip switch mode ya, tetapi masalah-masalah yang biasa muncul itu tidak terjadi karena menggunakan tangki resonan ya. Kita contohnya ini ya. Ini bloknya ya. Switch blok ini ada di sini ya. Nah, ini adalah filternya ya. Misalkan ini ada sebuah buck converter ya untuk memboost atau memperbesar tegangan DC ya. Jadi hasilnya adalah DC-DC converter ya. DC-DC converter buck tetapi dengan dilengkapi rangkaian resonan ya. Sehingga bisa mereduksi switching losses ya. Contoh yang lain. Nah, jadi demikian kalau kita simpulkan kelebihan daripada konverter resonan atau resonan konverter di antara adalah yang pertama switching losses yang sangat rendah, mendekati 0 ya. Kemudian karena nggak ada masalah pada switching, nggak menimbulkan masalah losses ya, berarti bisa dioperasikan dengan frekuensi yang lebih tinggi daripada switch mode converter. Karena switch mode converter itu kan penggunaan frekuensi tingginya dibatasi oleh losses yang terjadi ya.
Tapi kalau kita pergunakan resonance converter, ya, itu nggak ada masalah switching sehingga bisa digunakan frekuensi yang lebih tinggi dan bisa mengeliminasi electromagnetic interference, ya, begitu. Baik, sampai sini dulu. Ada yang mau ditanyakan barangkali, silakan. Kalau ada yang kurang jelas yang saya sampaikan tadi, silakan. Mau tanya Pak, berarti konverter resonan tuh bisa dipakai sejalan dengan PWM ya Pak, yang rangkaian Ya, switching mode bisa. ya? Itu Ya. berarti mungkin digunakan untuk mengurangi losses dari Betul. switching waktu PWM itu ya Pak, kalau saya Ya, simpulkan. mengurangi losses, kemudian mengurangi stres panas, ya, sama mereduksi EMI. Kan biasanya pakai snubber tadi ya, tapi kalau snubber itu cuma mengurangi stres panasnya saja, ya. Adapun EMI sama lossesnya nggak berkurang banyak. Tapi kalau pakai rangkaian resonan ini, itu di samping lossesnya bisa sangat rendah, ya, juga EMI-nya bisa sangat tereliminasi, gitu ya, kelebihannya, ya. Makanya disebut sebagai kuasi resonan, ya. Ini resonan, setengah resonan maksudnya, ya, nggak resonan penuh karena masih menggunakan switching PWM misalnya masih bisa, ya. Tetapi dengan ditambahkan rangkaian resonan itu bisa mereduksi switching lossesnya dan juga EMI-nya. Gitu Mas, ya. Ya Pak, intinya buat menutup kekurangan dari PWM itu, maka Ya, dipakai betul. rangkaian dari resonan. Oh iya Pak, makasih Ya. Pak. Ini sebutnya kuasi, ya. Kuasi ini kan gabungan, ya. Ada lagi? Ya, pernah riset ini resonance converter ini, ya, sampai di konferensikan, cuma belum sempat saya cari, udah lama, tahun 2010-an lah, ya. Belum ketemu nih ini di mana itunya apa namanya. Tapi kalau coba-coba di apa namanya, apa tuh untuk nyari jurnal tuh, Google Scholar, ya. Ya. Google Scholar mungkin ada tuh, ya, karena dia masuk ke Scopus ininya apa namanya, papernya tuh, ya. Belum jurnal, ya, baru dikonferensikan, ya. Nah, cuma nggak saya teruskan itu ininya, risetnya tuh, baru disimulasikan, ya, pakai Simulink, ya. Ya udah sudah dapat itu zero voltage switching, udah dapat, ya. Begitu, cuma terus nggak saya teruskan sampai ke implementasi, sampai ke hardware, ya. Tapi sudah sempat disimulasi. Coba cari di Google Scholar barangkali ada. Nanti kalau ketemu ntar saya share, ya. Saya sempat mendalami resonance converter ini, ya. Itu. Oke, sekarang kita lihat rangkaian resonannya, ya. Bagaimana tegangan dan arus pada rangkaian resonan, ya. Ini yang pertama rangkaian resonan seri, ya. Jadi ada LR sama CR, ya. Arus yang lewat IL, arus induktor, dan kemudian juga tegangan kapasitornya VC, ya. Nah, IL dan VC ini jadi variabel keadaan, set variabel, ya, sehingga bisa diturunkan persamaan arus dan tegangannya, ya, dari rangkaian ini, ya. LR DL per DT tambah VC sama dengan VD, ya kan, atau VD sama dengan tegangan pada L, LR DIL per DT tambah tegangan di C atau VC, ya.
tegangan di VC, ya, arus yang lewat pada kapasitor, ya, itu CR dVC per dt, ini kan arus yang lewat pada kapasitor. Sebenarnya arus induktor IL, ya. Nah, penyelesaian dari dua persamaan ini, ya, untuk T lebih daripada T0, ya, T0 ada referensi maksudnya, ya. Itu adalah yang pertama, arus induktor IL adalah IL0 cos omega 0 T minus T0 tambah VD min VC0 per Z0 sinus omega 0 T min T0, di mana IL0 adalah nilai awal daripada arus induktor, ya, yaitu arus besarnya arus induktor pada T sama dengan T0, ya. Lalu VC0 ini adalah nilai daripada tegangan kapasitor, ya, pada T sama dengan T0, ya, atau nilai awal daripada tegangan kapasitor, ya, ini adalah nilai awal daripada arus induktor, ya. Jadi sinus nih, ya. Sedangkan tegangan pada kapasitor VC sama dengan VD minus VD min VC0 kosinus omega 0 T min T0 ditambah Z0 IL0 sinus omega 0 T min T0. Jangan hanya penurunannya, ya, ini mah matematika keriting, ya. Kita engineer, ya, bukan orang MIPA, ya. Saya cukup dapat penyelesaiannya, ya. Nah, omega 0, ya, itu sama dengan 2πf0, ya, di mana F0 adalah frekuensi resonan, ya, dari rangkaian resonan seri ini, ya, yang besarnya sama dengan 1 per akal LR kali CR. Ini untuk tuning, ya. Jadi kalau kita mau menentukan LR sama CR bisa pakai ini kalau yang seri, ya. Bisa mulai dengan menentukan L-nya, ya, lalu kemudian berapa frekuensi fundamental yang diinginkan, ya, itu adalah frekuensi resonannya, ya. Nanti kemudian bisa dihitung berapa C yang dibutuhkan, ya. Lalu kemudian Z0, ya, sama dengan akar LR dibagi CR, satunya ohm. Ya. Nah, ini adalah waveformnya, ya. Ini IL, ini VC, ya. Bentuknya sinus, ya. Bukan agak sinus kotak misalkan, atau quasi square, ya, atau sinus yang terdistorsi, tapi sinus ini, ya. Sehingga produksi harmonisnya juga minimal, ya, gitu. Nah, ini sudah dinormalisasi, ya, supaya nilainya seputar 1, ya. Tegangannya dibagi dengan V basis, yaitu VD, ya, dan arus induktor sudah dibagi dengan arus basisnya, yaitu VD per Z0. Karena Z0-nya adalah ini, ya, akar LR dibagi CR, ya. Ini dengan nilai awal arus induktor 0,5, ya. 0,5 per unit ini berarti, ya. Satunya per unit, ya. Dan tegangan awal kapasitor sama dengan 0,75 per unit. Ya, bukan volt, ya, karena sudah dinormalisasi atau sudah dibikin per unit. Supaya nilainya lebih kecil sehingga lebih tampak perbandingannya, ya. Oke, jadi dari sini terlihat bahwasanya tegangan dan arus pada rangkaian resonan itu berbentuk sinus. Nah, di samping itu juga ada parameter lain, ya, yaitu Q, ya.
Q sama dengan omega 0 LR dibagi R. Ya. Ini rangkaiannya dengan beban R, maka Q sama dengan omega 0 LR dibagi R yang sama dengan 1 omega 0 CR kali R atau Z0 dibagi R. Ya. Nah, kalau diplot impedansi efektif daripada rangkaian resonans seri ini, ya, ZS, ya, maka kalau diplot, ya, ZS terhadap frekuensi, ya, itu akan berada di antara frekuensi resonan. Omega 0 itu frekuensi resonan, ya. Begitu. Kemudian seberapa sensitif, ya, perubahan impedansi terhadap perubahan frekuensi itu tergantung pada nilai Q-nya. Ya. Makin besar Q itu makin sensitif, makin tegak kurvanya. Jadi perubahan yang sedikit saja daripada frekuensi akan menyebabkan perubahan yang besar daripada impedansi rangkaian. Ya. Makanya makin besar Q-nya semakin curam kurvanya. Ya. Ini pada Q besar, ya. Kalau Q-nya mengecil, itu kurvanya makin landai. Ya. Gitu, ya. Pada frekuensi switching sama dengan frekuensi resonan, besarnya impedansi ZS sama dengan R. Nah, ini tolong dibuktikan, ya. Tolong dibuktikan, itu jadi tugas, ya. Bahwa, ya, impedansi rangkaian resonans seri, ya, pada frekuensi switching sama dengan frekuensi resonannya itu sama dengan R. Gitu, ya. Impedansi totalnya kan sama dengan impedansi L tambah impedansi C tambah impedansi R, kan. Ini sama dengan omega J omega L, ya. Ini sama dengan 1/J omega C, ya kan. Ini sama dengan R. Jumlahkan, ya, pada omega sama omega 0, maka ZS-nya sama dengan R. Ya. Itu bisa dibuktikan. Lalu kemudian inilah plot daripada beda sudut fase antara arus sama tegangan. Ya. Gitu. Juga akan simetris terhadap frekuensi resonan. Ya. Pada frekuensi switching, ya, kurang daripada frekuensi resonan, ya, di sini kemari, ya, maka sudut fase, ya, itu akan mendekati 90 derajat, ya. Itu, ya. Hanya pada frekuensi switching yang agak lebih kecil daripada frekuensi resonan, ya. Itu besarnya sudut fase itu 0, tapi agak besar dikit sudah 90 derajat. Ya, sedangkan frekuensi switching lebih daripada frekuensi resonan itu mendekati minus 90 derajat. Nah, ini nanti bisa dipakai untuk kontrol, ya, untuk kontrol daripada resonan konverter, ya, belakangan. Kemudian ini rangkaian resonan paralel, ya. Jadi L sama C-nya paralel, ya. Arus yang lewat L adalah IL, tekanan pada C adalah VC, ya. Arus awal induktor sama dengan IL 0, tekanan awal kapasitor sama VC 0. Ya. Persamaan yang bisa diturunkan, ya, IL sama dengan arus pada kapasitor pada induktor sama dengan arus sumber dikurangi dengan arus pada kapasitor, ya kan, sehingga arus induktor sama arus kapasitor kalau dijumlahkan sebenarnya arus sumber, ya. Arus kapasitor, arus induktor IL, arus kapasitor CR dVc per dt sama dengan ID kalau dijumlahkan, ya. Lalu kemudian tegangan pada induktor sekarang VC sama dengan LR DIL per dt, ya. Gitu. Ya.
yang sama dengan tegangan pada kapasitor. Ya. Nah, penyelesaian dari pasangan menjemuk ini ya, untuk T lebih daripada T0 ya. T0 adalah waktu awal ya. Jadi EL0 dan VC0 ini nilai pada T sama dengan T0. Yang penyelesaian adalah ini untuk arus sama dengan ID tambah EL0 min ID kosinus omega 0 T min T0 tambah VC0 per Z0 sinus omega 0 T min T0. Ya. VC sama dengan VC0 kosinus omega 0 T min T0 tambah Z0 ID min EL0 sinus omega 0 T min T0. Kalau diplot untuk omega 0 sama kayak tadi ya, sama dengan 1/akar LR kali CR, dan Z0 sama dengan akar LR dibagi CR. Ya, jadi sama ya, sinus. Ya. Ini frekuensi karakteristik ya, daripada rangkaian resonan paralel. Ya. Q sama dengan omega 0 R kali CR untuk paralel ya. Itu yang seri. Q sama dengan omega 0 LR dibagi R ya. Nah, nilai Q ini akan akan menentukan sensitivitas daripada rangkaian resonannya ya. Ditunjukkan pada kurva B ini ya, nilai daripada impedansi rangkaian paralel ini ya terhadap frekuensi switching. Ya, sama kayak rangkaian seri itu simetris terhadap frekuensi resonan itu omega 0 ya. Semakin besar Q-nya semakin frekuensi. Ya. Makin curam kurvanya. Lalu gambarnya adalah plot dari antara tegangan sama arus. Ya. Nah, itu adalah rangkaian resonannya ya. Jadi dengan rangkaian resonan seri atau paralel ya, resonansi akan menyebabkan ya tegangan dan arus pada rangkaian resonan ini menjadi sinusoida. Ya. Ini untuk rangkaian paralel, IL dan VC-nya sinus, ya. Lalu kemudian untuk rangkaian seri juga sama, IL dan VP-nya sinus. Baik, itu adalah prinsip dasar daripada rangkaian resonan ya. Sekarang kita lihat satu topologi ya, yaitu yang ini 1A nih ya, series loaded resonan DC-DC converter ya. Ya. Jadi ini adalah secara keseluruhan merupakan DC-DC converter ya, yang terdiri dari 3 blok, 4 blok ya. Satu input ya, dengan rangkaian switchingnya di sini ada 2 saklar ya, TA plus dan T plus dan T min ya. Sumbernya adalah tegangan DC VD. Ya, kemudian rangkaian resonannya ya, resonan seri LR sama CR yang seri. Kemudian adalah blok penyarah ya, yang terbentuk dari 4 buah dioda dibentuk dengan mekanisme jembatan begini untuk menyarahkan tegangan sinus yang dihasilkan pada rangkaian resonan yang tengah ini ya. Nanti kemudian tegangan DC yang dihasilkan itu akan diratakan atau difilter dengan filter CF ya. Ini adalah kapasitor filter untuk
mensuplai beban R, ya, arus bebannya adalah I0, ya. Jadi di sini sebelum di filter, ya, besarnya arus yang mengalir sebenarnya arus induktor, ya. Nah, karena sinus berarti arusnya bolak-balik, ya. Ada saatnya IL-nya ke kanan positif, ada saatnya IL-nya ke kiri atau negatif. Kan sinus, ya, bolak-balik, ya. Nah, sekarang kita lihat kalau arus induktor, arus pada rangkaian resonan ini positif, ya, lebih dari 0, arahnya ke kanan, ya. Maka arus yang lewat saklar itu ada arus yang sama dengan arus induktor, ya. Nah, arus ke kanan, ya, ketika T plusnya positif, T plusnya konduksi, ya, maka akan dihasilkan VAB sama setengah VD. Ya, kalau ini ya on, maka VAB sama setengah VD, ya. Tegangan input ke rangkaian resonannya sama dengan plus VD, ya. Sedangkan VAB aksen, ya, tegangan yang mengapit rangkaian resonan, ya, itu sama dengan setengah VD minus V0 sini, ya. Tegangan di sini sama dengan tegangan sini, inputnya dikurangin tegangan di beban, ya. Lalu kalau T plusnya ini terbuka, ya, off, ya, sedangkan arusnya masih positif, masih ke kanan, maka akan lewat D minus, tuh, ya, kemari. Kita lewat sini, kalau ini terbuka maka akan lewat sini. Karena time ini masih menutup, ya, masih menutup. Jadi, ya, urut-urutannya dari T plus on, kemudian kita T plusnya membuka, arusnya lewat D minus, ya, lewat D minus, maka tegangan VAB adalah kebalikannya, ya, menjadi minus VD, minus setengah VD, ya. A-nya di sini, ya kan, kemudian B-nya di sini, maka lewat sini, karena ini kan 0, lewat sini sama dengan minus setengah VD, ya. Lalu B aksen, ya, sama dengan tegangan inputnya yaitu minus setengah VD dikurangi tegangan beban VO, ya. Nah, kemudian ketika arus induktornya negatif, sinus, ya, positif turun negatif, ya, ganti, ya, timingnya yang di on kan, ya, tadi pada waktu D minusnya konduksi, ya, karena baik T plus maupun T-nya masih terbuka, ya. Jadi pada waktu T plusnya di off kan, ya, T-nya nggak langsung on, nunggu sampai, ya, arus daripada induktor ini menuju negatif, dari positif ke negatif kan 0, ya. Nah, ketika itulah T-nya di on kan, ini kelihatan, ya, zero current switchingnya, ya, karena turn on-nya T- ini pada waktu arusnya, yaitu arusnya kan sama dengan arus induktor, itu 0, pada zero crossing-nya, ya, begitu, ya. Nah, maka, ya, arusnya akan lewat ke kiri, ya. Kalau sedang on, T- maka akan lewat T-, ya. Maka VAB itu sama dengan minus setengah VD, ya. Lalu kemudian
VAB aksennya minus setengah VD tambah P0 ya. Kemudian saklar T minusnya dibuka ya. T plusnya belum di on kan. Nah, ini beda dengan switch mode ya. Kalau switch mode kan ganti-gantian, ini enggak ya. Nah, D minus D plus akan mengalirkan arus L-nya kan ke arah sedang negatif ke kiri kan lewat D minus ya. Sehingga dapat tegangan VAB sama dengan plus VD ya. Nah, jadi di sini kelihatan ya apa namanya zero current switchingnya ya. Pada waktu T minusnya ini di on kan ya, itu arusnya sedang nol ya. Nah, kemudian tegangan yang mengapit, tegangan pada rangkaian resonan itu sama dengan cukup besar ya, VD dengan jumlah VD dengan V0. Nah, kondisi ini bisa digantikan dengan rangkaian pengganti seperti ini aja ya, plus minus VD per 2 sama plus minus VO ya, L-nya ke kanan atau ke kiri ya, begitu ya. Coba yang pertama, pada konverter resonan DC-DC ini, tegangan outputnya VO-nya itu maksimal sama dengan setengah VD ya. Dengan rangkaian ganti ini kita bisa sebutkan bahwasanya tegangan keluaran ya itu maksimal sama dengan setengah VD. Kemudian frekuensi switchingnya FS ya itu dapat dikontrol ya. Lebih besar atau lebih kecil daripada frekuensi resonansi ya. Tadi kan di depan prinsipnya kan akan berada seputar frekuensi resonan ya. Frekuensi switching dibikin lebih besar atau lebih kecil daripada frekuensi resonan ya. Nah, tergantung besarnya frekuensi switching ya terhadap frekuensi resonan ini, itu ada 3 mode operasi ya. Yang pertama adalah mode konduksi discontinue ya, dengan frekuensi ya, frekuensi ini kebalik nih, harusnya itu frekuensi switching per 2 itu lebih kecil daripada frekuensi resonansi omega 0 ya. Ini adalah hasilnya ya, tegangan kapasitor dengan arus induktor ya. Nah, maka seperti tadi itu ada 4 state atau 4 keadaan ya pada rangkaian ya. Yang pertama, daerah yang pertama ini ya, kita mulai dari T sama dengan T0 di sini ya, atau omega 0 kali T0 radian di sini ya. Ini ya. Kemudian ketika T plus ini dihidupkan ya, itu arus yang mengalir pada saklar adalah IL ya. Hidupkan T plus di sini ya, begitu, arusnya 0 ya. Jadi T plus di on kan ya, itu pada waktu arusnya 0 sini ya. Kemudian arus induktor akan, tadi kan sinusoidal ya, lalu sampai di sini ya, arus induktornya 0 ya, dan kemudian menjadi negatif, itu ya, karena jadi negatif maka nggak bisa lewat T plus ya.
T+-nya dibuka, ya, kemudian tadi ya lewat D plus sorry, ya, lewat D plus, lihat sini ya, ya, ini lewat D plus karena arusnya berbalik, ini kan negatif, ya, berbalik, ini arahnya ke sana lewat T plus, kemudian pada waktu berbalik, ya, berarti ada zero crossing ya, dari plus ke minus kan, ketika itu T plusnya dibuka, switch off, ya, gitu. Pada arus 0, ya, T-nya belum dibuka, gitu ya, maka arus akan lewat D plus, ya, kalau D plus berarti kan tegangan di D ini kan 0, ya, jadi T plus ini, ya, switch off, ya, ketika arusnya 0, tegangan juga 0, karena kan tegangan pada T plus ini sama dengan tegangan pada D plus, ya. Proses ketika arusnya berbalik, ya, dari positif ke negatif kan berarti lewat 0 kan, ini dibuka, ya. Ketika itu D plusnya konduksi, kalau konduksi kan tegangannya 0, berarti T plus ini, ya, switch off atau dibuka, ya, dipadamkan, ya, itu pada arus, ya, dan tegangan 0, zero current, zero voltage, switching, ya, begitu. Nah, kemudian di sini arus yang lewat D plus, ya, T plusnya dibuka di sini, ya. Kemudian, nah, dioda kan akan padam sendiri ketika arus yang lewat 0 kan, di sini arus induktornya yang lewat dioda sekarang 0 kan, ya. Maka diodanya akan padam, ya, diodanya akan padam, ya. Nah, T-nya nggak langsung dihidupkan, T yang bawah, ya, jadi nunggu dulu, ya, karena beberapa sehingga terjadi kondisi, ya, selama jarak antara D plus kondusi sama T-min kondusi ini, ya, itu nggak ada arus, ya, arusnya sama dengan 0, makanya sebagai discontinue, kondusi discontinue, ya. Nah, baru kemudian, ya, T-minnya di-on-kan. Jadi T-minnya di-on-kan ketika arusnya sedang 0. Betul ya, di sini kan dibalik, ya. Ya tadi, ya. Di-on-kan ketika sedang 0, ya kan? Karena arusnya kan 0 kan ketika T-minnya di-on-kan. Jadi ini zero current switching, ya. Sampai di sini, ya, gantian, ya, T plusnya T-min di off-kan, ya, arusnya berbalik, maka akan lewat D minus, ya, sama kayak tadi, ketika D minusnya ini konduksi, D minus berarti kan paralelnya T minus kan di sini kan, ketika T minusnya dibuka, ya, itu, ya, ketika, ya, tegangan, ya, mengapit T-min yang sama dengan tegangan D-min ini 0, karena D-minnya sama konduksi kan, dioda kalau konduksi kan tegangannya 0. Nah, agak rumit ya ininya, ya, analisisnya, ya, gitu ya. Nah, sehingga diperoleh zero voltage switching, ya, dan seterusnya, ya. Ini pada berulang berikutnya, ya, berulang, ya. Jadi kesimpulannya, ya, saklar membuka, turn off, ya, secara natural, ya, ketika arusnya 0, ya, membuka maksudnya turn off, ya, tadi padam, ya, padam, ya, ketika arusnya 0 dan tegangannya 0 tadi, ya, jadi berlaku zero current switching dan zero voltage switching, ya.
Ini akibat arus induktor menjadi 0 ya. Lalu kemudian ya saklarnya menutup turn on ya pada kondisi arusnya 0 ya. Tadi ya karena udah pindah duluan ya ke dioda yang lain ya, baru kemudian dibuka. Jadi udah nggak ada arus pada saklar baru baru dihidupkan baru di on kan ya gitu, sehingga berlaku zero current switching ya, tapi tidak berlaku zero voltage switching. Jadi waktu turn off hanya arusnya saja yang 0, tegangannya tidak 0 ya begitu. Jadi pada waktu turn off itu berlaku ZCS dan ZVS ya, sedangkan pada waktu turn on itu hanya ZCS saja. Ya ini sudah cukup banyak mereduksi switching losses ya. Nah, dari uraian tadi ya, saklarnya bisa turn off secara natural. Ya kan? Maka bisa digunakan thyristor. Ya, karena thyristor mempunyai sifat turn off-nya itu tidak menggunakan sinyal kontrol ya, tetapi secara natural seperti dioda. Jadi bisa gunakan saklar berupa thyristor ya. Untuk mode conduction discontinue dengan frekuensi rendah ya, kurang daripada frekuensi resonannya ya, begitu ya. Nah, udah jam 12 ya. Dengan cara yang sama ya, penjelasannya ya, diperoleh mode yang kedua, mode continue, ini continue ya, kemudian frekuensi switchingnya antara frekuensi resonansi dengan frekuensi resonansi ya, antara omega 0/2 ya sampai omega 0 ya. Ini tegangan dan arus pada induktor dan pada kapasitor ya. Ini state-nya, ada 4 state ya, atau 4 keadaan. Hasilnya adalah saklar menutup, turn on ya, tidak pada ZCS dan ZVS. Ini problemnya adalah yang pada waktu turn on-nya tidak terjadi zero current switching dan zero voltage switching ya. Kenapa? Karena pada waktu arusnya masih cukup besar ya, turn on-nya ya. Contohnya T plus dihidupkan, di sini di on kan, mulai T plus hidup, dari D minus ya pindah ke T plus, itu pada waktu EL-nya nggak 0. Tapi ya ketika turn off ya, berlangsung secara natural ya, dan berlangsung ya ketika arusnya 0 dan tegangannya juga 0. Jadi berlaku zero current switching dan zero voltage switching ya saja ya, sedangkan pada waktu turn on itu tidak terjadi ya. Karena turn off dari saklarnya bisa secara natural, maka untuk ini ya frekuensinya cukup rendah, masih di bawah frekuensi natural, frekuensi resonan ya, yang di tuning sama dengan frekuensi fundamental, berarti ini frekuensi rendah ya. Bisa didapatkan karakteristik konduksi kontinu ya. Jadi arus induktornya nggak 0 ya, ada terus ya. Ya. Jadi di sini dia nggak nunggu dulu diodanya padam ya, tapi di sini langsung di on kan ya, timingnya langsung di on kan di sini ya. Di sini ya pada waktu arus
mencapai 0 ya, itu dipadamkan di sini. Jadi pemadaman atau turn off-nya ya itu ketika arusnya 0 ya, dan karena saya sama dioda ya, dioda yang paralel ya, T minus sama D minus kan, berarti kan tegangan dioda 0, berarti tegangan saklar T minus ini pada waktu turn off itu 0 ya. Karena itu ketika turn off berlaku zero current switching dan juga zero voltage switching. Zero current switching akibat ya harusnya memang 0 ya, kosinus ya. Jadi pada waktu arusnya 0 dibuka saklarnya, dan saat yang sama arusnya akan lewat dioda paralelnya ya, kalau T-min, D-min. Nah, saat yang sama dioda paralelnya konduksi, tegangannya menjadi drop, menjadi 0. Itu zero current switching dan zero voltage switching ya. Nah, ini juga bisa digunakan tristor ya, dengan frekuensi yang rendah ya. Yang ketiga ini mode kondisi kontinu pada frekuensi tinggi ya. Frekuensi lebih besar daripada frekuensi resonan ya. Kalau ini sekali dipaksa untuk turn off ya dengan sinyal kontrol ya. Kalau tadi kan hanya turn on-nya saja kan, kalau ini turn off-nya juga dipaksa dengan sinyal kontrol, berarti harus menggunakan controllable switch. Nggak bisa pakai tristor mode yang ketiga ini untuk frekuensi tinggi ya. Gitu. Ini adalah state-nya atau kondisi-kondisi rangkaian ya, tergantung arus dan tegangan daripada kapasitor. Ini ya turn on-nya ya berlaku ZP dan ZCS ya, tetapi ya untuk turn off-nya tidak ya. Gitu ya. Jadi turn on natural ketika Z arusnya 0 dan tegangannya 0 ya. Begitu ya. Sedangkan untuk turn off-nya itu harus dipadamkan dengan sinyal kontrol ya. Berarti harus menggunakan controllable switch ya dengan frekuensi yang tinggi ya. Jadi saklar ya turn off tidak pada arus dan tegangan yang benar 0 ya, sehingga menimbulkan switching losses ya, karena dibuka saklarnya pada arus induktor yang besar ya. Itu. Ya. Nah, ini contohnya ya. Di sini ya. Ini sudah dipadamkan nih. Jadi dia nggak nunggu 0, dipadamkan di sini ya. Pindahkan ke dioda. Ya, sehingga switching losses yang cukup besar ya pada waktu turn off, dan ini bisa diatasi dengan rangkaian slumber ya, berupa sebuah kapasitor ya. Tambahkan slumber sini untuk mengatasi switching losses pada waktu turn off ya. Ya, kontrol tegangan dengan mengatur frekuensi switching ya, kan nanti tegangan keluaran VO bisa diatur besar ya, sesuai dengan kebutuhannya. Rangkaian kontrolernya sebagai contoh ya, dibaca terus berapa VO-nya dibandingkan dengan referensi, dan kemudian diolah ya, sehingga menghasilkan frekuensi yang diperlukan untuk menjaga tegangan pada nilai yang diinginkan. Oke, itu bahasan pada hari ini ya. Referensi tambahannya ini yang kedua nih ya, Fundamental of Power Electronic Second Edition ya, Maximovic ya, tahun 2004. Baik, sampai sini dulu. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, kita absen dulu ya.
Yang kuliah 12 orangnya. Ya, kita absen ya. Muhammad Arif, ada? Hadir, Pak. Ya. Ricky Fajar, Hadir, Pak. ada. Muhammad Taufiki, ada. Taufiki Arais, Hadir, ada. Pak. Ada? Hadir, Pak, iya. Ya, oke. Vicky Astrida, ada? Nggak ada ya. Ilham Triatmojo, Ada, Pak. oke. Habib Nurrahim, Hadir, Pak. hadir. Sena Nurjaman, Hadir, Pak. Arif Febriana, Hadir, Pak. Atika Kurniasih, ada? Atika? Oh ya. Tapi di video, oh ya ada ya. Ada, oke. Mana tadi? Ketika ada Mutiara Salma, ada Mutiara? Ya, ada. Muhammad Iqbal Hakim, Hadir, Pak. oke. Muhammad Slamet Prabowo, Pak kelas. Ya. Fadil Naufal, Hadir, Pak. ya. Kartim, Hadir, Pak. ya. Dari 14 yang datang 2 orang, berarti yang kuliah ya 12. Disiplin, tanggung jawab, kreatif. Bisa dicontreng semua nih ya? Disiplin, tanggung jawab, bisa dicontreng ya? Betul, Pak. Nanti keluarnya di apa nilai ini ya? Saya kan nggak ngasih nilai ini. Kalau pas di awal penjelasan sih, dia berpengaruh juga Pak terhadap absensi, Pak. Oh gitu ya? Tentang attitude sama apa gitu, Pak. Iya, iya. Oke. Ya, saya contrengin semua. Pak, terima kasih. Ya, cukup ya dari ini. Nanti tolong Mas Prabowo di-share rekamannya ya. Di WA Group ya. Mas Prabowo. Oke. Ya, untuk hari ini cukup. Terima kasih. Kita akhiri ya. Assalamualaikum.